Shalom, perkenalkan nama saya Christiansen. Saya jurusan teologi. Saya akan membuat satu video renungan singkat dengan judul Damai, yang saya ambil dari dalam Yohanes 14 ayat 27. Sebelum saya lebih lanjut, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup, kami boleh bernapas hingga pada saat hari ini Tuhan. Bapa, kami mau dan rindu untuk merenungkan firman Tuhan tentang damai. Biarlah kedamaian ini dapat tumbuh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, tuntunlah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan membuka ayatnya terlebih dahulu yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakannya untuk kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ya, dari ayat ini saya mengutip tema besar, yaitu damai sejahtera ku tinggal, damai di tengah dunia yang bising. Ya, seringkali dalam kehidupan yang serba instan, serba cepat ini, kita mempunyai tekanan, dan tak jarang juga kita mendapat konflik dalam diri kita, mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam jemaat kita. Tetapi disinilah peran damai yang sesungguhnya. Dan damai juga seringkali terasa seperti sesuatu yang langka untuk kita temui atau jumpai. Kita mencari kedamaian dalam banyak hal, mungkin dalam kesuksesan, dalam hubungan, bahkan dalam kesendiriannya kita. Namun damai sejati bukan sekedar tidak adanya masalah. Damai adalah ketenangan, dan ketenangan itu yang tinggal dalam kita, meski badai, meski masalah, meski pergumulan kita ada bersama-sama kita, tetapi itulah damai yang sejati. Dan Yesus dalam ayat ini menawarkan sebuah kedamaian yang berbeda dari dunia. Ini bukan damai karena segalanya berjalan sesuai rencana kita, tetapi damai yang muncul dari kehadiran Tuhan, itu yang disebutkan oleh Yesus Kristus dalam ayat ini. Dan bahkan saat segala sesuatu tampak tidak pasti, disitulah munculnya kedamaian sejati kita untuk menunggu sesuatu yang mungkin tidak pasti untuk kita tunggu. Dan pertanyaan untuk kita, apakah hati kita hari ini gelisah? Ya, mungkin kita sedang menghadapi tantangan, mungkin dari keluarga, tekanan, pekerjaan, ataupun rasa takut akan masa depan kita. Tetapi ingat, damai sejati tidak tergantung pada situasi luar, melainkan dari hubungan kita dengan Allah. Ini yang perlu kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita atau saya mencari damai dari hal-hal yang sementara? Dan pertanyaan kedua, apakah saya sudah menyediakan ruang dalam hati saya untuk menerima damai Tuhan? Inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita sebagai manusia yang penuh kelemahan dan penuh kekurangan, yang seringkali mengalami yang namanya pergumulan, kita tidak akan terlepas daripada itu. Tetapi apakah Tuhan diam? Tidak, Tuhan tidak diam. Dia sudah menyediakan damai yang sejati itu untuk setiap anak-anak yang percaya kepada Dia. Dan ingat, damai sejati itu tidak didapat oleh karena kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan, damai itu ada. Amin. Untuk renungan malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kalian semuanya yang menonton. Terima kasih.
Sebelum saya menutup, kita berdoa. Benar Tuhan, damai yang sejati adalah damai yang daripada Engkau. Kiranya kedamaian ini dapat menyelimuti kami hari lepas hari kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami dan damai itu ada di dalam hati kami Tuhan. Walaupun pergumulan kami, konflik kami di tengah-tengah dunia yang serba cepat ini Tuhan, tapi kami percaya damai Tuhan terus tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.